Setiap malam sang ayah menaruh segelas air di dalam mobil. Ia meminta anaknya untuk mengemudi menaiki gunung secepat mungkin tanpa menumpahkan setetes pun. Pria itu tidak tahu bahwa ini adalah latihan rahasia dari ayahnya. Keesokan harinya seorang pembalap datang ke pom bensin. Ia mengatakan mobil GTR-nya kalah dari AE86 malam sebelumnya. Mobil itu menggunakan teknik drift dengan inersia untuk mengambil tikungan dengan mudah. Mobil itu begitu cepat hingga hanya papan toko tahu yang masih terlihat. Ia tidak bisa menerima kekalahan itu dan segera menantang ulang. Ia ingin pengemudi misterius AE86 muncul dan balapan lagi. Namun pria itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ia tidak pernah berpikir untuk balapan dengan siapapun. Ia hanya ingin mengantar tahu secepat mungkin. Melalui banyak pengantaran, ia perlahan mengasah kemampuan luar biasa. Awalnya ia berangkat pukul 4 pagi dan baru pulang pukul 5 pagi. 2 tahun kemudian, ia bisa pulang pukul 4 pagi. Sekarang, satu perjalanan naik gunung memakan waktu kurang dari 4,5 menit. Bahkan tikungan paling tajam pun bisa ia lalui dengan satu tangan tanpa kesalahan. Sampai suatu hari karena terburu-buru pulang, ia secara tidak sengaja merusak tahu. Ayahnya memarahinya dengan keras dan meletakkan segelas air di mobil, memperingatkan agar tidak menumpahkan setetes pun. Sejak itu, gaya mengemudinya menjadi lebih tenang dan presisi. Ia takut mendapat masalah karena balapan. Jadi ia tidak pernah berani mengakui bahwa dirinya adalah pengemudi AE86. Tapi ayahnya tahu segalanya. Anehnya, ayahnya tidak memarahinya. Sebaliknya, ia menyerahkan kunci mobil dan memintanya ikut balapan itu sendiri. Malam itu, jalan ditutup. Semua orang menunggu kemunculan AE86. Saat jendela mobil diturunkan, semua orang terkejut. Pengemudinya adalah pemuda itu, yang bagi orang luar hanyalah seorang siswa yang baru mendapatkan SIM. Tak ada yang menyangka dialah pengemudi yang mengalahkan GTR. Saat hitungan mundur dimulai, GTR langsung melesat lebih dulu. Pemuda itu tetap tenang, memegang kemudi dengan satu tangan. Di jalan lurus, GTR terus memimpin. AE86 tak bisa menyusul. Namun di setiap tikungan, AE86 mulai mendekat sedikit demi sedikit. Meskipun pembalap GTR memasuki tikungan dengan sempurna, AE86 selalu lebih cepat, hampir selalu tepat di belakangnya. Akhirnya mereka mencapai 5 tikungan tajam paling berbahaya. AE86 sama sekali tidak melambat. Semua orang berpikir tidak mungkin melewati tikungan itu dengan kecepatan seperti itu. Mobil bisa saja keluar dari jalur. Pembalap GTR hanya perlu tetap stabil untuk menang. Namun dengan suara ban yang berdecit, pemuda itu menggunakan saluran air di pinggir jalan untuk melakukan drift. Saat itu semua orang mengerti. Balapan telah berakhir. AE86 menang. Setelah balapan, pembalap GTR ingin menantangnya lagi. Tapi ia menggeleng dan menolak. Ia memang tidak ingin balapan.